Kalian tahu nggak sih, apa alasan kenapa orang-orang itu nggak pernah merasakan kenikmatan dalam sholatnya? Bertahun-tahun kita sholat, bertahun-tahun juga kita mencari di mana letak kenikmatan sholat itu berada. Bahkan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita nggak bisa merasakan kenikmatan sholat seperti orang-orang yang terdahulu? Sementara syariat yang kita pelajari dan juga ikuti sama. Kita meyakini bahwa sholat itu nikmatnya terletak pada kekhusyukan, pada titik di mana kita tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar diri kita selama kita sholat. Karena Nabi pun juga pernah sholat sampai dengan kakinya bengkak kan? Tapi akhirnya, karena kita terlalu fokus untuk mencari di mana letak dari kenikmatan sholat itu berada, kita tergiring pada satu kesalahan besar, yaitu menjadikan kekhusyukan sebagai target utama yang harus dicapai pada setiap sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, khusyuk itu bukanlah goalsnya, bukan tujuan utamanya. Khusyuk itu adalah pemberian darinya ketika kita berhasil terhubung dengannya. Sekali lagi ya, khusyuk adalah pemberian ketika kita berhasil terhubung dengan dia. Dan khusyuk itu baru pohonnya, masih ada lagi buahnya. Apa itu? Ketenangan, kelapangan hati, ketundukan, dan kerendahan hati. Jadi yang perlu dikejar itu bukan khusyuknya, tapi keterhubungannya. Dan yang namanya keterhubungan itu pasti selalu dimulai dari perkenalan. Kita nggak mungkin kan bisa ngobrol nyaman dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita, atau bahkan dengan atasan kita kalau kita nggak mengenal mereka. Bahkan kalau chemistry di antara kita dan juga pasangan kita sudah terjalin dengan kuat, kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita tanpa melalui kata-kata. Cukup satu isyarat, cukup satu tatapan, kita sudah bisa memahami satu sama lain. Karena di sini yang menjadi jembatan antara kita dan juga pasangan kita itu bukan lagi cara komunikasi, tapi koneksi batin. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membaca satu kalimat yang sangat menggetarkan hati saya. Dan tiba-tiba saya teringat lagi oleh kalimat ini. Kalimatnya seperti ini. Bagaimana mungkin engkau mencarinya di waktu sholat, sementara di luar sholat engkau hidup seakan tanpa dia? Maka sekarang, mulailah untuk benar-benar mengenal Allah. Mulailah untuk mengenali wajahnya dalam setiap nafas kehidupan kita. Kenali bukan hanya lewat sholat, kenali bukan hanya lewat sujud, kenali lewat hidup. Saat kita bahagia, di situ ada Allah. Saat kita sedih, di situ ada Allah. Bahkan saat kita tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang menggoreskan luka begitu dalam di dalam hidup kita, di situ pun ada Allah. Karena Allah yang kita jumpai dalam sholat adalah Allah yang sama, yang setiap hari memberikan izin terhadap setiap peristiwa yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sholat itu bukanlah tempat pertama untuk mengenal Allah. Sholat adalah tempat kita memusatkan kesadaran kita kepada Allah yang sudah seharusnya kita sadari kehadirannya sejak awal, jauh sebelum tangan kita mengangkat takbir.